Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, STB TV digital, receiver parabola, dan etam-etam yang terkait dengannya. Untuk koleksi dari STB televisi digital sudah banyak yang kita review. Kali ini kita kedatangan satu lagi line up terbaru dari HDTV keluaran tahun 2023 guna melengkapi koleksi-koleksi yang pernah kita review sebelumnya. Harganya ini cukup terjangkau ya. Di rank 150.000 sampai dengan 175.000 lah, seperti itu ya. Jadi cukup terjangkau. Untuk link pembelian terbaik seperti biasa dapat dilihat di deskripsi video. Untuk fitur kurang lebih adalah sama saja seperti kebanyakan STB televisi digital yang pernah kita review, di mana ini bisa dikoneksikan ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle, sementara dengan menggunakan USB tethering, USB LAN Ethernet adapter dan seterusnya nanti akan kita coba dan pastikan. Kemudian juga mendukung banyak aplikasi streaming seperti YouTube, IPTV, TikTok. Sementara untuk WeTV akan kita coba lihat, biasanya sih kalau seandainya ada TikTok, WeTV juga ada. Dan ada yang menarik di sini, dia sudah mendukung untuk Miracast. Namun biasanya untuk Miracast ini, untuk STB televisi digital dia menggunakan DLNA DMP atau DLNA DMR. Nanti kita coba pastikan ya. Nah, ini merupakan fitur standar yang saya sebutkan tadi, resolusi malahan di sini tertulis HD ready, jadi belum mendukung untuk Full HD. Namun saya bisa, tapi saya nggak yakin ya, sepertinya ini sudah mendukung untuk Full HD. Mendukung MP4, kemudian ada port USB, sudah mendukung H264, belum mendukung HEVC atau H265, dan juga mendukung EPG. Nah, ini merupakan fitur lengkapnya, bisa dibaca di bagian ini saja. Kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya seperti yang terlihat, tidak ada kartu garansi, tidak ada baterai AAA, dan juga tidak ada kabel HDMI. Namun kabel HDMI ini biasanya adalah opsional saja. Tapi disayangkan saja ya, tidak ada baterai dan juga tidak ada kartu garansinya. Jadi produk STB dari HDTV ini ya tidak bergaransi sepertinya. Nah, ini merupakan, saya menyebutnya ini lembaran petunjuk saja ya, bukan ditulis dalam menggunakan bahasa Indonesia, tidak dibuat dengan menggunakan atau dalam bentuk buku. Jadi ya untuk menekan kos produksi sepertinya. Ini merupakan kabel RCA untuk televisi tabung. Sementara untuk remote controlnya, desainnya adalah seperti yang teman-teman lihat, kebanyakan sama ya, seperti kebanyakan STB yang pernah kita review. Untuk tombol-tombol ini enak, harus saya acungin jempol, ada feedbacknya, tidak terlalu empuk, namun enak dan nyaman pada saat kita pegang. Baterainya dia menggunakan 2 buah baterai AAA dan harus dibeli sendiri secara terpisah. Nah, ini yang paling penting ya, STB-nya. Nah, STB-nya adalah seperti ini. Dan materialnya itu terbuat dari full metal. Kemudian ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, kanan juga ada, bagian kiri, dan termasuk pada bagian bawah. Pada bagian atas ini masih tertutupi dengan plastik pelindung, jadi kalau seandainya menggunakan jangan lupa untuk plastik pelindung casing atas ini dibuka saja, karena akan mengganggu sirkulasi udara. Nah, ini merupakan bagian front panel, terdapat 1 buah port USB. Nah, perhatikan nih port USB-nya. Desainnya sangat ringkih sekali. Ini kalau seandainya ditekan nih takut patah aja sih ya. Untuk tombol-tombol sih lengkap di sini, tapi tombol-tombolnya ini ya dibuat sangat murahan ya, seperti pada STB murahan. Memang ini murah. Tapi untuk STB di range harga seperti ini sudah banyak yang mendesainnya dengan kualitas yang bagus, tidak seperti ini. Dan ini adalah LED display yang terdapat pada sisi bagian atasnya. Lalu bagaimana bentuk bagian belakang? Adalah seperti ini, terdapat 2 buah atau 2 pasang port RCA untuk televisi tabung. Bisa dipakai untuk 2 televisi tabung langsung ya, tapi ini juga nggak bakalan terpakai sih. Kemudian di sini juga ada kabel HDMI. Sangat disayangkan aja sih nggak ada untuk komponen. Kemudian selanjutnya ini merupakan port yang terhubung ke antena. Baik, selanjutnya kita akan gali lebih dalam lagi terkait fitur-fitur yang terdapat pada STB HDTV keluaran terbaru di 2023 ini. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimum resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi HDTV terbaru keluaran 2023. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby.
Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,8 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 41,8 derajat Celcius, adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama. Namun untuk keawatan tetap disarankan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Walaupun tidak tertulis sudah dilengkapi dengan fitur EWS, namun dengan adanya submenu location code atau kode pos, dapat dipastikan STB ini sudah mendukung fitur tersebut. Silakan masukkan kode pos sesuai lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah diaktifkan. Tidak ada delay pada respon remote control, tombol enak dan mudah untuk dijangkau, tidak memiliki fitur infrared learning function atau copy tombol, sehingga tidak dapat digunakan sebagai remote control televisi. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik, simple dan tetap eye-catching. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya lebih rendah jika dibandingkan dengan STB Fleco MX Key Pro dan mungkin saja dengan beberapa STB lain dengan chipset yang sama. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push-on dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi dengan menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Fleco MX Key Pro. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset Sunplus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini, terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Mengumumkan tambahan bantuan. Ya, ini adalah lawatan mendadak Biden. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, HDTV versi terbaru 2023 ini juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Desain tampilan menu biasa saja, sama seperti Fleco MX Key Pro. Merupakan tampilan klasik, bukan merupakan tampilan Metro yang bisa kita temukan pada sebagian STB, seperti Tanaka T2 Jurassic versi 3 dan lainnya. Pada pilihan program, tidak terdapat pilihan LCN dan ACU, yang sangat disayangkan sekali. Padahal pilihan ini penting untuk update channel secara otomatis dan pengurutan channel. Pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat dua pilihan, yaitu global, di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran. Sementara untuk channel edit berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Pilihan picture berisikan pengaturan untuk resolusi dan beberapa pengaturan lainnya. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 tingkatan pilihan pada opsi panel setting. Pada menu search atau pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Pastikan pilihan search mode adalah DVB T2. Untuk antena power atau daya antena, jika diaktifkan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt.
Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio. STB ini mendukung Dolby Audio, walaupun bukan berasal dari merek yang terkenal. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Software upgrade adalah untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Hanya dapat dilakukan melalui USB upgrade saja. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Network setting merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet. Hanya mendukung menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT dan RT. Tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Selain itu juga terdapat pilihan menu Internet App, Internet Video, dan DLNA. Opsi Internet App berisikan aplikasi streaming IPTV dan weather untuk melihat perakiraan cuaca. Submenu Internet Video atau Apples berisikan aplikasi streaming yang didukung seperti YouTube, YouTube Kids, TikTok, dan WeTV. YouTube berjalan lancar. Sayangnya walaupun resolusi sudah disetting ke 1080p, tetap saja resolusi maksimum adalah 720p saja. Untuk fitur search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Sementara untuk WeTV dan TikTok, pengguna dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Salah satu kelebihan STB ini, pengguna dapat melakukan casting dengan menggunakan smartphone atau perangkat lain yang mendukung. Terkait fitur DLNA, DMP, dan DMR ini, untuk lebih jelasnya sudah kita buatkan video tersendiri. Linknya dapat dilihat di pojok kanan atas video ini. HDTV terbaru 2023 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimum yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5,3 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara banyak membuat suhu STB ini menjadi adem, tunar sensitif, mendukung fitur DLNA dan berbagai macam aplikasi streaming seperti YouTube. Tidak mendukung DVB-to-IP atau SAT-to-IP. Akses ke jaringan internet hanya melalui USB Wi-Fi dongle saja. Dengan harga di range 150 sampai dengan Rp170.000, mempertimbangkan sisi kelebihan dan kekurangan, STB ini terasa overpriced. Dikarenakan banyak STB dengan range harga yang sama namun memiliki kualitas yang lebih baik. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.